Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sugeng Teguh Santoso, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Kabupaten Indramayu. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Beliau adalah Ibu Nina Rahmawati Hasanah, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Ibu ya. Hari ini kita akan adakan percakapan observasi nih Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Nina lakukan di dalam kelas. Atau boleh dikatakan sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Nina lakukan. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan observasi itu sebagai persiapan awal Bu, sebelum nanti Bu Nina melakukan kegiatan pembelajaran. Siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nina. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nina capai itu yang seperti apa? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada 3, yaitu siswa atau murid dapat menangkap atau memahami makna informasi tersurat dari sebuah announcement. Lalu siswa dapat mengidentifikasi informasi tersurat dari sebuah announcement, dan juga siswa bisa mempresentasikan jawabannya secara berkelompok dan juga secara terstruktur. Baik, jadi ada 3 tujuan ya Bu ya yang ingin Bu Nina capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Nina capai atau ingin Bu Nina lakukan di observasi? Untuk area pengembangannya, mungkin saya menggunakan 2 aspek ya Pak ya, yaitu dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan siswa. Yang pertama aspek pengetahuan. Di sini murid atau siswa mampu menangkap makna dan mengidentifikasikan informasi tersurat dari sebuah announcement. Dan yang kedua dari aspek keterampilan. Dari aspek keterampilan, siswa itu mampu mempresentasikan bagian yang mereka dapatkan secara terstruktur. Baik, jadi area pengembangan yang dicapai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada murid. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Nina terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Baik. Untuk strategi yang nanti saya akan gunakan itu pembelajaran diferensiasi, di mana berdasarkan kesiapan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional siswa. Kemudian juga saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan pemetaan minat belajar siswanya, karena
macam-macam Pak. Ada yang auditori, ada yang visual, dan juga ada yang audio visual. Nah, dan untuk model pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan metode diskusi ya Pak. Biasanya diskusi secara kelompok sesuai dengan pembagian jenis teks yang sudah saya petakan dan juga sesuai dengan minat belajar siswa. Baik, jadi rencana yang akan kita terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran bervariasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga metode diskusi kelompok. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Nina gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin rencananya nanti saya akan menggunakan beragam contoh ataupun beragam media. Misalkan yang visual itu saya menggunakan sebuah teks teman-teman yang sudah saya cetak, lalu berupa audio dan juga video. Dan kemudian untuk LKPD-nya atau lembar kerjanya itu sudah disediakan sebuah PowerPoint dan juga sebuah video. Kira-kira kapan nih Bu Nina akan melakukan kegiatan pembelajaran drama dan juga jenjang praktek? Untuk jadwal saya, karena saya mengajar pada kelas 8 ya, itu ada di hari Selasa. Hari Selasa jam pertama dan jam kedua itu di kelas 8B. Jadi nanti hari Selasa besok di kelas 8B di jam pertama dan jam kedua bertemu. Dan juga melihat jadi yang terjadi dalam nanti setelah Bu Nina melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita melakukan percakapan ini ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bu Nina dapatkan dari hasil percakapan kita? Mungkin yang saya dapatkan ya Pak, saya mendapatkan sebuah gambaran media apa yang nanti akan saya gunakan nanti, kemudian video apa yang akan saya gunakan nanti agar saya bisa mempersiapkannya dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran beberapa gambaran dari percakapan yang sudah kita lakukan. Baik Bu Nina, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa besok ya. Ya. Demikian percakapan kami bersama rekan kami Ibu Nina Rahmawati Hasanah. Sampai bertemu di tahapan selanjutnya yaitu observasi dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Sama-sama Mas Sugeng. Okay, good morning everybody. How are you today?
Okay, I hope you are in good condition, in healthy body and happy condition. Okay, Rafa, please. Before studying, let's pray together. Finish. Greet the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, who is absent today? No one. Okay, today we will learn about announcement. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, pada saat ini kita akan melakukan mindfulness. Mindfulness itu merealisasikan diri kita, pikiran kita, otak kita agar kembali lagi fokus kepada tujuan belajar kita. Saya harap kalian bisa mengikuti apa yang ada pada video ini. Duduk tenang di atas kursi kalian, ikuti arahannya, dan lakukan. Siap? Mari kita selalu sejenak dan kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama beberapa hingga saja. Sebelum lain, silakan Bapak Ibu mengutuk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di bangku, tetap tegak, tetapi duduk bangku tetap beres. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada dada. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Kemudian silakan pejamkan mata secara senyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Ingat, amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar dalam lubang ini. Rasakan rambutnya yang bernaik saat bernapas. Mari napas ini pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang yang mengikuti saat bernapas. Mari berhenti bernapas indah. Sekarang, mari kita bernapas dalam perhitungan, menghembuskan dalam perhitungan juga. Mari kita mulai. Amati rasa ini saat bernapas. Mulai dari wajah, sehingga dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dahi. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas
amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan siang ini? Kita akhiri lagi dengan satu kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan 3 untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Ya, Bapak-Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dalam pembelajaran kita sudah mempunyai keyakinan kelas dalam pembelajaran yang sudah kita sepakati. Pertama, memperhatikan guru saat belajar. Setuju? Oke, yang kedua, fokus dalam belajar dan tidak boleh main HP. Setuju. Dan yang terakhir, aktif dalam diskusi kelas. Setuju? Setuju. Oke, dalam announcement pada pelajaran kali ini Ibu membagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu tentang auditori, di mana auditori itu dia mendengarkan secara listening, announcement tapi mendengarkan secara listening. Dan yang kedua itu secara visual. Bagaimana sih visual itu? Visual itu kita melihat announcement tapi dalam bentuk tertulis. Nah, yang kelompok ketiga, yang ini siswa melihat announcement itu secara audio visual. Apa itu audio visual? Ada yang tahu? Nah, audio visual itu melihat secara langsung video ataupun secara tulisan tapi diiringi dengan pendengaran juga, dengan listening juga. Misalkan ada teks seperti di running text, ada yang ada tertulis tapi diiringi dengan suara. Tuh. Oke. Saya ingin bertanya pada kalian. Kusno, siapa yang tahu what is announcement? Apa itu pengumuman? Oke, yuk. Oke, announcement itu sebuah pengumuman yang bertujuan untuk memberitahu orang lain baik secara tulisan ataupun tertulis. What announcement purpose? Kusno, siapa yang mengetahui atau siapa yang tahu apa tujuan dari announcement itu? Oke, yuk. Oke, untuk memberitahu sesuatu. Give applause to your friend. Oke, jadi announcement ada 3. Pertama, text and the picture. Jadi dalam pengumuman itu ada yang menggunakan gambar, tapi di sampingnya ada teksnya. Misalkan lomba futsal. Nah, lomba futsal pasti kan ada gambar bola, lalu di sampingnya itu ada sebuah tulisan. Misalkan akan diadakan lomba futsal di sekolahan ini pada tanggal sekian, jam sekian, kan? Pasti kalian menemui entah itu di majalah ini ataupun di sebuah selembaran brosur ataupun selembaran yang biasa disebarkan sama orang di sekitar jalan. Lalu audio, kita menggunakan sebuah suara. Contoh, misalkan yang paling sering dilakukan di setiap hari, pasti kan suara waktu.
ketika ada orang hajatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di perwakilan dari keluarga saya berhajat yang bernama Bapak ini dan Ibu ini. Nah, itu bisa menjadi sebuah pengumuman. Itu sudah tidak asing di telinga kita. Makin di lingkungan kita itu. Yang ketiga itu menggunakan video. Misalkan ketika kalian misalnya menggunakan video itu di sebuah televisi, ketika sebuah produser atau contohnya gini, ketika ada film baru itu kan mereka mempromosikan atau memberitahu bahwa ada akan film yang diangkat di bioskop. Nah, itu kapan? Kan di situ ada pertama kan videonya dulu, trailernya. Nah, baru ada tanggal kapan akan diomboingkan atau akan ditayangkan. Itu kan ada tanggalnya, misalkan pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Silakan bisa dilihat di sinema seluruh Indonesia. Juga bisa dijadikan sebuah announcement. Oke, sampai di sini. Do you understand? Saya sih. Dan tujuan pembelajaran kita siswa atau kalian bisa mengidentifikasi apa yang ada dalam teks announcement, baik dari strukturnya atau unsur bahasaannya atau jenis-jenisnya. Dan nanti ketika itu membagikan sebuah tugas, kalian bisa mengidentifikasi apa yang ada dalam teks tersebut. Itu pun dengan penilaian dari sikapnya. Saya dikasih gimana, apakah kalian malas-malasan atau hanya mengandalkan otak orang lain atau menggunakan kreativitas kalian. Terus penilaian pengetahuan itu sama, dan penilaian kreativitas kalian. Misalkan kalian disuruh bikin sebuah announcement, kalian disuruh bikin sebuah announcement, bagaimana kreativitas kalian untuk membuatnya. Misalkan contoh, sekolah kita akan mengadakan perlombaan nyanyi. Bagaimana kalian menyusun kalimat tersebut? Kalian akan diasah keterampilannya, baik itu dilihat dari kata-katanya, maksudnya dan strukturnya, ataupun dari misalkan mau dikasih hiasan, gambar, tidak apa-apa. Kalian akan menjadi tidak hanya dari kalian, tapi kreativitas kalian juga. Kalian bisa menginformasikan kepada teman-teman atau orang lain dan atau orang yang sekitar kalian. Tapi ingat, memberikan pengumuman itu pengumuman yang benar, jangan pengumuman yang yang palsu, yang tidak benar, karena itu bisa menyesatkan. Hari Minggu ada pasar malam.
mempelajari announcement, kalian bisa memberitahu atau mengumumkan sesuatu yang benar. Dan selalu semangat. Semangat dalam belajar dan jangan pernah putus asa. Oke, education. Ada pertanyaan? Oke. Tadi saya sudah bilang bahwa dalam pembelajaran di kita membagi menjadi 3 kelompok. Yang di sini audio, yang di sana visual, dan di sini audio visual. Dan untuk yang visual dan audio visual, Ibu akan membagikan link ke grup bahasa Inggris. Silahkan kalian periksa HP kalian yang saya kirimkan, lalu amati, pahami apa yang terdapat dalam video tersebut. Silakan dikasihnya. Dan yang untuk visual, saya akan membagikan sebuah lembaran. Karena visual jadi pakainya sebuah lembaran. Silakan kalian amati, kalian pahami dari teks announcement yang ada dalam selembaran. Sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang visual silakan lihat dan amati visual yang ada dalam selembaran itu, yang audio dan audio visual silakan amati, pahami, dengarkan secara teliti. Lalu setelah itu kalian silakan tarik kesimpulan atau kesimpulan yang ada dalam announcement tersebut. Menurut kalian itu bagaimana teks tersebut? Misalkan yang di awal, yang di visual, oh ini pengumumannya tentang ini. Yang visual dan audio visual, oh ternyata dalam video tersebut pengumumannya ini. Silakan amati. Selanjutnya, kalian barangkali ada yang belum paham dari kelompok kalian tentang announcement atau pengumuman yang kalian dapatkan. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Barangkali dalam kelompok kalian itu ada yang belum paham, silahkan kalian diskusikan bersama-sama. Kita saling sharing saja. Kalian amati video tersebut, bagaimana
depan. Yang visual, dari teks yang saya berikan, setelah kalian amati dengan baik, silakan presentasikan di depan. Pokoknya teman-teman kalian. Dan yang audio visual pun sama seperti yang visual dan audio. Kalian setelah kalian amati, kalian pahami dari teks tersebut, kalian paparkan di depan teman-teman kalian. Jadi, paham? For the first presentation, we will present audio group. Please forward for the audio group. Then sekarang saya akan memutarkan sebuah video yang akan dipresentasikan oleh kelompok pertama. Silakan yang lainnya. Your attention please. Passengers of Garuda Indonesia flying number GP2 from Vegas Surabaya, please boarding the door A drop. Thank you. Passenger for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. Video yang akan dipresentasikan oleh kelompok silakan oke silakan untuk kelompok 1. Your attention please. Passengers of Garuda Indonesia flying number GA3 from Vegas Surabaya, please boarding the door A drop. Thank you. Passenger for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. The next presentation. Please come forward for visual group. Okay, for the next presentation is Yes.
Oke, pada bagian ini saya akan memutarkan sebuah video yang akan dipresentasikan oleh kelompok GAP. For children of second grade or vocational high school university, please attend educational workshops or restaurant examination preparation. It will be held Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya kami akan belajar tentang simbol pronunciation teks nama teks pengumuman dalam bahasa Inggris. Okay, let's start. Example 1. Last text contains for final examination preparation. Pronouncement. For children of second grade or vocational high school or university, please attend the educational workshops or restaurant examination preparation. It will be held on Saturday until 28 December 2022. All students are required to take an additional class to be successful in initial examination. For further information, please contact your local teacher. Principal Uni SB.
Please. Kita bisa mengetahui informasi atau yang disampaikan oleh undang-undang ini. Oke, dimulai suara. Pada saat ini kita sudah mempelajari tentang materi undang-undang. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kehidupannya. Kalian bisa membuat undang-undang yang baik dan benar. Jangan membuat undang-undang yang tidak ada gunanya. Oke? Thank you very much for your attention. I ask for you to some mistake from me. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Sugeng kita bisa bertemu. Bagaimana kabarnya Pak Sugeng? Alhamdulillah, Bu Ai sehat juga. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Ini Ibu siapa? Nina, Ibu Nina. Guru mata pelajaran bahasa Inggris se-Inggris kelas. 8. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita bisa bertemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi untuk kesempatan kali ini dalam pendampingan individu yang kelima calon guru penggerak ya angkatan ke-7 ini saya akan mengobservasi Pak Sugeng di dalam mengcoaching Ibu setelah kemarin Ibu melaksanakan observasi pembelajaran dengan diawali dengan praobservasi dan kemudian observasi di kelas ya. Mungkin nanti Ibu bisa mengemukakan tentang hambatan atau kesulitan yang dihadapi, terus bagaimana solusinya gitu bersama Pak Sugeng nanti di coaching gitu. Biar nanti mungkin di dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, jadi Ibu bisa melaksanakannya lebih baik lagi ya dengan arahan atau dengan bimbingan Pak Sugeng sebagai rekan di SMP Negeri 1 Gabus Wetan ini. Oleh karena itu, mangga nanti Pak Sugeng untuk memberikan coaching kepada Ibu Nina ya, dan saya akan mengamati dari awal sampai akhir. Baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ai. Terima kasih juga atas kehadirannya dan menyertai kami dalam kesempatan percakapan coaching pasca observasi. Baiklah Bu Nina, di sini saya akan melakukan percakapan sederhana nih terkait dengan apa yang sudah Bu Nina laksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktik mengajar yang sudah saya observasi ya Bu ya. Iya. Nah di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Bu. Baiklah Bu Nina, kira-kira dari obrolan kali ini apa sih yang ingin Bu Nina dapatkan? Dari obrolan kali ini atau coaching hari ini apa ya? Betul Bu. Yang saya harapkan ini bisa sharing ya tentang pembelajaran yang waktu itu atau kemarin saya lakukan, apa kekurangannya atau perbaikannya itu bagaimana, ya saya mohon masukan atau saran dari Pak Sugeng. Itu. Baik ya Bu ya, kita sharing pada kesempatan kali ini. Begini nih Bu Nina, terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa-apa yang perlu diperbaiki oleh Bu Nina ya. Saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Bu Nina setelah mengajar kemarin. Ya sejujurnya ya Pak ya, saya itu merasa lebih lega ketika diobservasi oleh Pak Sugeng terkait dengan pembelajaran yang kemarin itu.
dan saya merencanakan pembelajarannya dan menyiapkan medianya yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan anak juga kemarin itu terlebih kelihatannya lebih antusias dalam belajarnya, dalam memahami sebuah pelajaran tersebut. Alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang sudah lega bahwa pembelajaran yang kemarin Bu Nina bawakan sudah sesuai dengan rencana. Nah, terkait dengan tujuan coaching kita kali ini, terus tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nina gali, kira-kira anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam RPP atau belum ya Bu ya? Ya, dalam tujuan pembelajaran tersebut saya menuliskan ada beberapa tujuan. Yang pertama, siswa itu bisa menangkap sebuah informasi terkait dari sebuah announcement. Lalu siswa dapat mengidentifikasi dari sebuah informasi secara tersurat dari announcement tersebut. Lalu siswa dapat mempresentasikannya, baik mempresentasikan jawaban tersebut baik secara kelompok ataupun individu sesuai dengan strukturnya. Dalam pembelajaran yang diperoleh kemarin, hasilnya sudah baik. Siswa dapat memahami, siswa dapat mampu mengungkapkan apa yang mereka tulis atau mereka ketahui dari teks announcement tersebut. Jadi menurut saya siswa sudah mencapai tujuan tersebutlah dalam pembelajaran, ya sudah sesuai harapan yang kita inginkan. Baik Bu, bagus sekali. Tujuan pembelajarannya sudah bisa dicapai oleh murid-murid Bu Nina ya Bu ya. Baik Bu, sekarang mari kita identifikasi bersama terkait dengan pembelajaran nih Bu. Menurut Bu Nina, apa yang perlu dipertahankan dan apa yang masih kurang, dan kemudian hal itu yang perlu ditingkatkan Bu? Kalau menurut saya, yang saya rasa sudah baik adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Itu ya secara perlahan sudah saya lakukan karena itu berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Media yang saya gunakan waktu itu bervariasi Pak, ada yang visual gitu kan, terus ada yang audio visual, ada yang audio, karena mereka berbeda-beda pemahaman cara penangkapannya, dan dari situlah siswa mudah memahami, dapat dipahamilah oleh siswa. Terus meningkatkan kemampuan siswa karena itu yang mereka tangkap itu berbeda-beda. Ya, terus ya mengurang kekurangannya, dan perlu ditingkatkan lagi itu memaksimalkan potensi murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu. Karena ya itu mungkin baru buat mereka ya, dan baru juga buat saya. Sebab itu karena pengetahuan baru bagi saya dan baru mengenalnya, dan insya Allah itu akan terus saya tingkatkan agar siswa itu semangat dalam mempelajari suatu materi. Bagus Bu Nina. Itu sebuah keutamaan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nina sudah cukup baik ya, dan juga Bu Nina sudah bisa mengidentifikasi hal-hal yang kurang dari apa yang sudah
kebersamaan dalam pembelajaran. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nina dan juga apa yang sudah diutarakan oleh Bu Nina. Dalam kesempatan pasca observasi kali ini, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Nina? Mangga dengan senang hati Pak Sugeng. Ya barangkali saya itu bisa mengetahui bagaimana proses mengajar saya yang dilakukan waktu itu. Eh, Baik ya Bu Nina, artinya kita sharing seperti yang kita utarakan di awal tadi. Ini sih bukannya saya menghakimi, tetapi emang tuntutan dari sebuah observasi. Di sini saya sebagai supervisor hanya sedikit menyampaikan masukan dari hasil observasi review. Ada review yang gitu ya Bu ya. Yang pertama itu saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas Bu Nina, melakukan kegiatan awal, inti, penutup itu ya sudah sesuai sekali dengan standar yang kita rujuk Bu Nina. Itu sudah sesuai dengan perencanaan. Itu yang perlu dipertahankan dalam proses pembelajaran ya Bu Nina. Saya sangat mengapresiasi sekali. Nah, terus yang kedua nih Bu Nina, saya mengamati pada saat pelaksanaan pada langkah-langkah pembelajaran kegiatan inti mengenai metode pembelajaran diskusi yang di bagian akhir itu ditutup juga dengan refleksi pembelajaran yang dipandu oleh Bu Nina. Ini Bu Nina belum melakukan kegiatan yang sesuai dengan standar itu murid dalam mempresentasikan di depan kelas sebelum diarahkan oleh daftar pertanyaan pemantik yang terdapat dalam LKPD sehingga belum dapat direspon dengan baik oleh kelompok yang lain. Bagaimana menurut Ibu Nina dalam hal ini? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Itu bagi saya sebuah masukan untuk saya dalam kekurangan mengajar dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran di kelas tadi. Dan itu sudah ya menjadi masukan bagi saya untuk kedepannya dan bisa lebih baik lagi. Baik Bu Nina, kemudian yang saya ingin tanyakan lagi di sini terkait dengan area pengembangan Ibu. Dalam proses pembelajaran ada kekurangan, bagaimana menurut Bu Nina? Apakah ada cara atau strategi untuk memperbaikinya sehingga bisa mengembangkan kompetensi diri? Untuk itu insya Allah saya akan mencoba terus memperbaiki pembelajarannya, dan juga saya harus banyak menggali agar metode yang saya ajarkan ke anak-anak itu lebih bervariasi lagi. Dari mana saya mendapatkannya? Mungkin sekarang kan sudah ada aplikasi Merdeka Mengajar ya. Mungkin Merdeka Mengajar ya Bu ya. Ya, saya ambil dari situ mungkin, atau mengikuti banyak pelatihan baik secara daring ataupun luring. Lalu ya sharing lah sama teman-teman. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menunjang, entah itu ya banyaklah konten kreator, entah itu dari TikTok, YouTube, Instagram ataupun Twitter. Nah, mungkin saya bisa sedikit mengambil dari situ agar agar metode belajarnya itu lebih bervariasi dan bisa menunjang bagaimana saya mengajarnya. Luar biasa Bu Nina, rencananya bagus sekali itu Bu Nina. Artinya Bu Nina dengan kesadaran diri dan masih
ingin sekali mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM contohnya. Lalu mungkin ada kegiatan-kegiatan lain menunjang melalui wadah MGMP ya Bu ya. Iya. Pelatihan dan lain-lain, dan juga belajar mandiri yang tadi disebutkan oleh Bu Nina dari media sosial lainnya. Nah, di sini terkait dengan rencana-rencana itu, kira-kira kapan Bu Nina akan memulainya, kemudian ada target berapa lama? Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran, untuk pelaksanaannya ya mungkin secepatnya dalam waktu ya kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan ke depan, insya Allah saya sudah menyelesaikan semuanya. Baik sekali itu Bu Nina, jadi sudah terencana seperti itu ya. Untuk mengingat rencana itu sebaiknya membuat catatan-catatan kecil tuh Bu Nina supaya tidak lupa, kemudian bisa ditindaklanjuti. Semoga semuanya lancar terkait dengan pengembangan diri Bu Nina. Nah, kira-kira siapa nih Bu Nina yang menjadi sumber inspirasi atau siapa yang Bu Nina butuhkan? Siapa yang dapat menyemangati dan memotivasi untuk melaksanakannya? Mungkin kalau untuk itu, untuk ya yang itu ya pasti saya butuhkan dari rekan-rekan saya ya Pak ya, sesama satu rumpun guru bahasa Betul. Inggris, terutama ya khususnya kelas 8 lah, biar kita bisa ada masukan atau sharing gitu. Terus ya mungkin dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin dari Pak Sugeng juga Ya, sebagai kita senior. kita sama-sama aja ya Bu Nina ya. Artinya kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri kita dalam melaksanakan tugas keseharian kita. Rencana perbaikan untuk pengembangan Bu Nina itu memang banyak sekali Bu. Kira-kira bagaimana Bu cara untuk mengatur waktu dengan tepat supaya rencana itu bisa? Ya mungkin saya menyediakan catatan kecil ya Pak ya, catatan kecil sehingga ketika menyusun pembelajaran itu saya sisipkan agar lebih tertata, insya Allah. Dan lebih mudahnya untuk mengingat, sehingga apa ya, tahulah oh ketika materi ini medianya seperti ini. Ya sesuai harapan aja lah Pak, agar semuanya bisa tercapai gitu. Baik nih Bu Nina, luar biasa motivasinya. Dan di ujung obrolan kita pada kesempatan ini, apa ada usaha tindak lanjut untuk kedepannya nih Bu, untuk langkah perbaikan? Ya terutama yang nanti saya perbaiki itu ya dari kekurangan saya tadi ya Pak ya. Dari kekurangan dalam proses pembelajaran tadi, itu yang nanti saya akan perbaiki. Terus berusaha untuk menambah kembali lah wawasan, mengupgrade metode pembelajaran diferensiasi. Iya Bu Nina, nggak apa-apa. Itu karena setiap kelas itu beda-beda Pak, gitu. Terus disisipkan lagi ke SE-nya biar anak itu lebih lebih termotivasi agar pikirannya itu tidak kemana-mana, lebih fokus lagi, lalu juga memperhatikan perbaikan alur langkah-langkah pembelajarannya yang mengacu pada keterlibatan siswa. Jadi bukan teacher center tapi student center, gitu. Berusaha seperti itu. Untuk pengembangan yang saya akan ya mungkin ya itu Pak, dari mungkin kalau seminar itu jarang ya, mungkin ya dari grup MGMP tadi lah, atau baik grup tersebut menyediakan
diskusi secara daring ataupun luring. Mungkin itulah yang rencana saya ikuti selanjutnya. Iya. Bagus sekali Bu Nina. Jadi secara pribadi saya juga turut termotivasi nih setelah mendengar tekad tekad yang positif dari Bu Nina dalam rangka menghadapi perubahan pembelajaran kita di dalam kurikulum Merdeka. Selalu semangat Bu Nina untuk mengembangkan diri, karena memang sejauh ini ilmu-ilmu yang didapatkan itu emang semuanya bermanfaat, banyak manfaat. Dari obrolan kita nih kira-kira apa nih yang bisa Bu Nina simpulkan? Kalau kesimpulan yang saya dapatkan ya Pak ya, Iya Bu. dari obrolan tadi, terus saya flashback kembali lah waktu supervisi kemarin. Jadi banyak sekali kekurangannya, banyak sekali. Apalagi dikenalkan yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Jadi yang awalnya itu belum ada tidak ada, ya jarang melakukan KSE, sekarang sudah dikenalkan seperti itu gitu kan. Terus yang biasanya anak itu ketika dikasih tugas secara individu, tapi sekarang secara berkelompok lalu dikenalkan lagi ya banyaklah Pak kekurangannya, terutama ketika dibagikan sesuai dengan pemahamannya, minatnya gitu kan, minatnya. Jadi anak-anak dia merasa antusias, cuma kekurangannya itu LKPD-nya saya belum memenuhi sesuai dengan minat yang mereka minati gitu ya, masih banyak kekurangannya lah Pak. Luar biasa. Terima kasih Bu Nina melalui kegiatan supervisi akademik ini yang dimulai dari kegiatan observasi ya Bu ya, lalu kemarin observasi di kelas, dan sekarang bersama didampingi Ibu pengajar praktek kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Saya harap semoga bermanfaat bagi Bu Nina, bagi saya dan juga bagi kita semua. Terutama efeknya itu yang kita harapkan bagi murid-murid kita ya Bu ya, di SMP Negeri 1 Depok Wetan. Selamat bertugas Bu Nina. Sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga ke depan kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nina. Sama-sama Pak Sugeng, saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan dari Pak Sugeng. Mudah-mudahan ya saya bisa mengimprove lagi lah dalam mengajar saya, dalam memberikan ilmu saya kepada anak-anak. Gitu. Terima kasih Pak Sugeng, Ibu Nina tadi sudah melaksanakan pembicaraan coaching ya, Sama-sama. coaching tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Nina di kelas. Dan tadi sudah terkemuka bahwa Ibu Nina ingin meningkatkan lagi keterampilan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, memang itu hal baru ya di kita ya di dunia pendidikan, tapi sebenarnya kita sudah melaksanakannya ya, membeda-bedakan siswa untuk melaksanakan tugas-tugas itu sesuai dengan minat dan keinginan siswa gitu. Jadi intinya pembelajaran kita di kelas itu harus berpihak kepada murid, kepada siswa. Jadi memang seperti tadi kita hanya memanage anak-anak supaya bisa belajar dan melaksanakan tugas dan skillnya lebih terasah lagi.
Terima kasih Bu Nina ya, semoga kedepannya nanti lebih baik lagi di kelas, lebih semangat lagi ya, dan anak-anaknya bisa memahami pembelajaran dengan lebih baik dan lebih cepat, artinya efektif ya intinya. Dan terima kasih juga Pak Sugeng ya, kegiatan hari ini dalam hal pasca observasi sudah dilaksanakan. Semoga Pak Sugeng juga lebih meningkat lagi keterampilan dan wawasan tentang dunia pendidikan dan bisa mengajak rekan-rekan di sini setidaknya ya di sekolah ini untuk bergerak dan nanti Pak Sugeng menggerakkan. Amin. Terima kasih. Ya, jadi kita tutup ya kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf karena faedah kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pasca observasi yang sudah didampingi oleh pengajar praktik kami, Ibu Ai Yuliasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.